Selanjutnya yaitu ada plasenta previa. Nah, apa sih plasenta previa itu? Plasenta previa ini merupakan suatu kondisi atau kelainan letak plasenta yang ditandai dengan letak atau melekatnya plasentanya itu di bagian bawah rahim. Nah, kondisi ini juga dapat menutup jalur lahir. Nah, kemudian bagaimana sih pengobatannya? Jadi tujuan utama penanganan plasenta previa ini adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan dari vagina selama kehamilan masih berlangsung. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menghindari adanya intervensi tertentu pada mulut rahim. Kemudian bagaimana sih pencegahannya? Nah, hingga saat ini belum ada atau belum ditemukan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penyakit atau kelainan plasenta previa ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurdiana dari kelompok 5 Biologi B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kelainan pada saat kehamilan, yaitu preeklamsia. Preeklamsia merupakan peningkatan tekanan darah dan juga peningkatan kadar protein di dalam urin pada saat kehamilan terjadi. Preeklamsia ini mulai ditunjukkan pada saat kehamilan memasuki usia 20 minggu. Penyebab dari preeklamsia belum diketahui secara spesifik, namun kuat dugaan preeklamsia disebabkan oleh kelainan perkembangan dan juga fungsi dari plasenta, di mana plasenta ini fungsinya kan untuk menyalurkan nutrisi dari si ibu ke janin. Gejalanya apa saja? Gejalanya yang pasti karena tadi peningkatan tekanan darah, maka tekanan darah dari ibu hamil ini tinggi atau mengalami hipertensi, kemudian mengalami proteinuria atau adanya kandungan protein di dalam urin. Kemudian sakit kepala yang berat atau yang parah dan secara terus-menerus. Adapun juga penglihatan dari si ibu ini akan terganggu. Nah, preeklamsia ini dapat dipengaruhi oleh penyakit yang diderita oleh si ibu seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kemudian autoimun, kemudian gangguan pada darah. Selain itu juga jeda waktu kehamilan yang lama itu juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan preeklamsia. Kehamilan dari kehamilan sebelumnya ke kehamilan yang saat ini itu jaraknya lebih dari 10 tahun. Nah, itu bisa memicu adanya atau bisa memicu timbulnya preeklamsia. Kemudian ketika ibu ini mengandung atau hamil di usia kurang dari 20 tahun atau juga ibu yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, maka resiko untuk terkena preeklamsianya ini menjadi lebih tinggi. Berat badan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan preeklamsia. Berat badan yang berlebihan dapat memicu preeklamsia ini muncul. Lalu bagaimana penanganan atau pengobatan untuk preeklamsia ini? Preeklamsia dapat teratasi jikalau bayinya itu segera dilahirkan ketika kondisinya memungkinkan. Namun ketika hal itu tidak memungkinkan, maka dapat dicegah atau dapat diobati dengan memberikan antihipertensi, kemudian kortikosteroid dan juga SO4. Nah, obat-obat itu dapat digunakan untuk mempereda atau menurunkan gejala-gejala pada preeklamsia. Itu saja penjelasan mengenai preeklamsia. Terima kasih. UGR atau Interesting Growth Relaxation adalah suatu kondisi yang menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. UGR ditandai dengan ukuran dan berat janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Penyebab UGR sering terjadi disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada plasenta. Plasenta adalah organ yang menyuplai darah yang berisi oksigen dan nutrisi dan ibu hamil ke janin, serta membuang limbah sisa metabolisme dari janin. Risiko terjadinya UGR akan meningkat jika ibu hamil mengalami diabetes mellitus yang tidak terkontrol,
tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, anemia, merokok, kecanduan narkoba, dan mengkonsumsi alkohol. Ada beberapa cara menangani UGR. Pertama, pengaturan pola makan dan asupan nutrisi istirahat yang cukup dan induksi persalinan. Pencegahan UGR dapat terjadi pada ibu hamil yang sehat. Untuk mencegah dan mengurangi risiko UGR, ibu hamil dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti ikan, sayur-sayuran, buah, dan serta olahraga yang cukup. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan kelainan talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia adalah kondisi kelainan darah yang diturunkan di mana tubuh membuat hemoglobin tidak normal. Penyakit ini merupakan penyakit bawaan yang berarti salah satu dari orang tua membawa penyakit ini dan disebabkan oleh mutasi genetik. Selanjutnya, penyebab terjadinya penyakit talasemia yaitu terdapat ketidaknormalan atau mutasi pada salah satu gen yang terlibat dalam produksi hemoglobin. Terjadinya hal ini sangat besar dipengaruhi oleh faktor genetik yang diturunkan dari orang tua. Berikutnya, jenis penyakit talasemia yaitu ada 2. Yang pertama itu alfa talasemia. Pada jenis ini, 4 gen terlibat dalam pembuatan hemoglobin alfa dan diwariskan dari keturunan orang tua. Yang kedua itu beta talasemia, yaitu 2 gen yang terlibat dalam pembuatan hemoglobin beta. Adapun gejala penyakit talasemia diantaranya yang pertama itu merasa kelelahan, yang kedua itu merasa lemah, yang ketiga itu kulit berwarna pucat atau kuning, yang keempat itu kelainan tulang wajah, yang kelima itu pertumbuhan yang lambat, dan yang terakhir itu pembengkakan perut. Dan pencegahan pada penyakit talasemia ini bisa digunakan pada teknologi diagnosa reproduksi yang menyaring embrio pada awal mutasi genetik yang dikombinasikan dengan fertilisasi in vitro. Dan yang terakhir yaitu pengobatan pada penyakit talasemia dapat diobati dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu transfusi darah, yang kedua itu terapi kelasi zat besi, yang ketiga itu transplantasi sumsum tulang atau sel induk, yang keempat itu operasi, dan yang terakhir itu trafigen. Kenalkan, nama saya Ulda Fauzia. Saya akan melanjutkan materi tentang kelainan reproduksi. Yang saya bahas sekarang adalah anencefali atau anencefali, yang mana kondisi ini menyebabkan bayi terlahir tanpa sebagian otak dan tengkorak. Anencefali ini terlahir cacatnya pada bagian tabung saraf yang tidak menutup sempurna dan terjadi pada minggu pertama selama kehamilan. Tabung saraf adalah lapisan sel yang mana nantinya akan berkembang menjadi otak, tengkorak, sumsum tulang belakang, dan jaringan lainnya. Tabung saraf ini biasanya terbentuk pada hari ke-28 setelah pembuahan. Penutupan tabung saraf yang tidak sempurna akan terjadinya otak itu terjadi masuknya cairan ketuban yang dikelilingi pada saat di dalam rahim. Lalu gejala dari penyakit ini yang pertama yaitu seharusnya kepala bayi itu ada bagian belakangnya. Namun ketika bayi yang mengidap anencefali ini tidak mempunyai bagian kepala belakang. Dan bagian samping kepala juga bisa jadi hilang karena kurangnya penutupan tabung saraf yang tidak sempurna. Kemudian ada beberapa tanda seperti lipatan telinga, langit-langit, serta refleks tubuhnya yang kurang baik.
Lalu, apa penyebabnya? Ada beberapa faktor penyebab dari penyakit ini. Contohnya, kekurangan asam folat selama kehamilan, yang merupakan faktor terkuat pada perkembangan tabung saraf pada bayi. Atau bisa juga oleh faktor gen dan kromosom yang berubah. Dan bisa jadi paparan lingkungan yang tidak baik dari ibunya. Misalkan meminum obat-obatan, makanan yang diasup, ataupun minuman. Cara pengobatannya yang paling kuat yaitu ketika bayi sudah lahir, karena jelas terlihat bagaimana bentuk tengkoraknya. Dan bisa diperiksa pada kehamilan dari 14 minggu sampai 18 minggu. Kemudian dilakukan tes darah pada bayi dan ibu, ataupun bisa USG, ataupun yang lebih kuat atau lebih jelas dengan cara MRI. MRI ini lebih jelas ketimbang dari USG, yang mana memeriksa tentang struktur kondisi pada janin.